Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Inroni Times untuk edisi hari ini, dan beragam hal yang sudah kita angkat Inroni Times untuk tayangan-tayangan terdahulu dan yang akan datang. Hari ini ada yang spesial karena beliau yang satu ini merupakan orang yang cukup kenyang dan berpengalaman dalam bidangnya. Tapi sebelumnya kita akan ngomong atau ngobrol masalah apa sih? Banyak hal yang akan kita ungkap, kita gali. Kita ngomong soal digitalisasi media. Ingat, digitalisasi media sebenarnya bukan barang yang aneh lagi, karena di seluruh dunia saat ini mereka sudah mulai digital ya. Hanya Indonesia saja yang belum digital. Ada apakah sebenarnya? Kita akan mengupas hal ini dengan beliau yang satu ini, senior sekali, pengamat infrastruktur digital dan juga dunia penyiaran di Indonesia. Beliau luar biasa sekali. Beliau pernah menjabat former Director of TV Engineering, Chief Technology Officer TVRI 2014-2017. Direktur Teknik TVRI, bahasanya gitu. Ini bahasanya bahasa company yang dipakai beliau ini. Kemudian ada lagi beliau pernah menjabat juga former Head of Regional TV Station Sumatera Utara atau TVRI ini ya, juga 2014-2017. Jadi di kurun waktu 2014-2017 ini beliau double jabatannya. Saya nggak tahu apakah gajinya juga double atau enggak, tapi saya yakin double. Kita lihat aja. Baik, kemudian beliau juga pernah menjabat former Head of Regional TV Station Sulawesi Tengah 2009-2011. Nah, ketika kita melihat biografi atau perjalanan karir dari narasumber kita kali ini, nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu disangsikan lagi kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas beliau. Siapakah beliau? Inilah dia, Insinyur Syafrullah. Saya manggilnya kadang Insinyur Syafrullah Sarkomi, ada juga saya manggil Babe, ada lagi manggil Pak Icaf kan gitu kan. Assalamualaikum Pak Icaf, Pak Syafrullah, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Ron? Alhamdulillah. Ganteng tapi saya agak kurus. Saya curiga ada apakah gerangan? Nah, itu kan proses secara alamiah, nggak apa-apa itu. Nggak apa ya? Yang nggak bagus itu kalau begitu pensiun malah gendut. Itu berarti ada yang nggak beres. Baik. Itu justru aneh ya. Tapi kalau pensiun kurus. Kalau pesan Mahathir katanya jangan pernah menua. Jadi harus tetap bergerak. Otak kanan harus terus dikerjakan. Harus suruh bekerja. Kalau enggak nanti jadi pikun. Itu salah satunya gitu loh. Oke, Pak Ija, pagi ini segar sekali dan luar biasa. Saya masih melihat aura-aura optimisme. Kemudian seorang fighter ya, kalau bisa seorang fighter pekerja keras, selalu memberikan pemikiran dan inovasi-inovasi yang luar biasa. Nah, pagi ini kita akan ngobrol ini Pak Icaf soal infrastruktur kita sebenarnya, soal infrastruktur kita di mana masalah digital atau digitalisasi media Pak Icaf ya, itu kan sebenarnya di dunia bukan barang yang baru, bahkan bisa dikatakan barang yang sudah mulai mengarah ke kunoan gitu kan, ketinggalan zaman. Kita masih berkutat di 4G, sementara yang lain udah 4K kan gitu kan, sangat jauh sekali gitu kan. Nah, padahal kalau kita mau jujur Pak Icaf ya, digitalisasi media ini sudah dicanangkan pada saat pemerintahan terdahulu ya, Pak SBY pada saat itu ya, Susilo Bambang Yudhoyono sudah menaikkan undang-undang tentang digitalisasi media itu. Nah, tapi kenyataannya, dan pada saat itu dunia penyiaran, televisi dan lain sebagainya euforia. Wah, mereka membangun infrastruktur di mana-mana, das gitu kan. Nggak jadi, tapi setelah itu akhirnya pada ngambek. Nah, kita harus jujur, apa sebenarnya yang terjadi dengan infrastruktur kita? Saya tidak berbicara infrastruktur besi, tower, atau apa, hanya itu aja, tetapi lingkupnya lebih luas mungkin ya Pak Icaf ya. Infrastruktur itu bisa menyangkut sumber daya manusia kita, kemudian juga
apa namanya, kaitannya juga mungkin dikaitkan dengan masalah bisnis dan lain sebagainya. Nah, Pak Icap, kembali lagi. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan infrastruktur kita? Kita ini hanya kuat di gembar-gembornya, hanya kuat di wah kita harus digital dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya sebenarnya kita keropos. Pak Icap paling tahu masalah ini. Gimana Pak Icap? Jadi begini, kalau untuk membahas kenapa ada apa, ini agak susah untuk saya menyampaikan ya. Tapi bahwa akhirnya saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa mungkin kita akan sama bertanyanya gitu loh. Karena barangkali persoalan apa ya? Kalau saya, apakah saya boleh mengatakan ini selalu terbentur ke dalam masalah bukan pada tujuan akhir dari sistem penyiaran kita, bukan, tapi lebih kepada lebih dulu melihat pembagian kue di mana ini nantinya gitu loh. Ini mohon maaf saya kalau melihat begitu. Jadi memang digital ini kan berdampaknya sangat meluas. Ya. Digital ini dampaknya sangat meluas. Yang pasti adalah akhir dari sebuah sistem digital itu yang paling menjadi sebuah yang menjadi sebuah permasalahan yang mungkin akan cukup besar di dalam persoalannya adalah ketika dia menjadi sebuah sistem multiplatform, ya kan? Bayangin aja, kalau kita bicara jaringan pemancar sebetulnya, kalau kita bicara terestrial, sebetulnya kita sangat terbelakang berpikir soal terestrial, ya kan? Karena kalau bicara digital itu sudah nggak ada batasan, bahkan di jaringan pelayanan servicesnya sendiri itu sudah nggak bisa dibuat di kotak-kotakin kelas, ya kan? Ya itu tadi yang saya bilang multiplatform. Maka saya mengatakan multiplatform itu sebetulnya adalah sebuah keadaan penting di mana mestinya kita harus melihat dari sisi kolaborasi, ya kan? Seperti sekarang ini aja misalnya kita berdua bicara dengan Zoom. Emang Zoom itu punya siapa sih? Emang jaringan siapa sih? Emang jaringan TVRI? Emang jaringan media siapa? Kan enggak. Kita seenaknya bisa gunakan gitu. Nah ini sebuah bentuk dari ini saat sekarang ini kita sedang melakukan sebuah bentuk dari digital. Ya. Ini sebuah fakta gitu. Kita bisa menggunakan infrastruktur itu dengan seenaknya. Kalau kita melihatnya secara positif, maka dia sangat akan memberi pengaruh luas ke dalam, paling awalnya adalah benefit kepada publik gitu ya. Nah, kenapa terus kemudian Indonesia sepertinya lamban sekali untuk merespons itu? Saya mungkin agak susah untuk berbicara kecuali nanti akan keluar adalah sebuah asumsi-asumsi yang barangkali banyak pihak yang akan menjadi saling kurang enak gitu ya. Tapi saya akan kembali saja dengan apa yang pernah saya lakukan, Pak Roni, Bung Roni. Saya akan kembali saja dengan apa yang saya lakukan. Pertama adalah bahwa saya melihat TVRI. TVRI itu sebuah alma mater bagi saya. Seluruh jiwa saya ada di situ, ya kan? Seluruh jiwa saya ada di situ dan saya melihat TVRI dalam suatu kondisi yang terakhir di mana saya duduk. Sangat bohong kalau dikatakan bahwa penyiaran secara nasional analog ya, dia masih berada di 40% coverage Indonesia. Saya berani mengatakan itu bohong besar. Keterlaluan gitu. Kenapa? Karena pemancar analog itu sendiri sudah nggak bisa dibuat optimal. Di samping usia ya, kemudian banyaknya kondisi topografi yang banyak berubah ya kan, terus kemudian jangkauan siar itu sendiri karena kondisi tuanya dan segala macam. Nah jadi saya melihat bahwa kemudian ada satu hal kepentingannya ketika TVRI itu tapi Pak Icaf, oke lah. Mungkin sekarang kalau kita melihat banyak jumlahnya dan mungkin lebih dari 40% ya, masih bagus lah, intinya seperti itu. Cuman masalahnya kan adalah di teknologi, Pak Icaf. Yang mayoritas itu, yang jumlahnya banyak itu mampu mengcover teknologi digital
yang saat ini masuk? Karena saya dengar-dengar bahwa TVRI hanya beberapa stasiun stasiun radio kan digital kan gitu kan. Ini mana nih yang benar nih? Kami masyarakat agak bingung juga. Di satu sisi yang lainnya mendesak agar segera beralih ke digital, tapi di sisi yang lain TVRI kemampuannya terbatas karena peralatannya semuanya tua katanya gitu. Tua dan tidak mampu untuk mereduksi teknologi digital. Pak Icap gimana nih, Pak? Ya saya pikir salah juga jawabannya. Ya. Dimulai tahun 2014 saya bersama Kominfo ya. Jadi kita tadi kan Bung Roni sempat menyebut pada saat pemerintahan Pak SBY. Pada saat pemerintahan Pak SBY itu pertama adalah uji coba. Bergabungnya beberapa TV bersama TVRI untuk mencoba jalur penyiaran digital. Betul. Lalu kemudian TVRI sedang melakukan pembangunan. Ada di 3 titik lokasi kalau nggak salah. Mulai lupa saya, yang pasti Batam, Jogja kalau nggak salah, Batam, Jogja dan Jakarta. Batam, ada di Jogja, 3 Jakarta, iya betul. Nah, diresmikan oleh Pak SBY, ya. 3 titik penyiaran digital, ya kan? Nah jadi pada saat saya hadir itu ada. Saya sudah mulai lupa karena saya nggak menyiapkan data apapun. Ya. Pokoknya pada saat saya datang itu, pada saat saya sebagai direktur teknik, ada beberapa pemancar digital kita yang sudah berdiri sebetulnya. Tapi saya katakan itu penyiaran digital bisu, era penyiaran bisu. Kenapa? Pemancar itu hanya hidup ada di situ, tapi tidak interkoneksi antara pemancar yang satu dengan yang lainnya. Dan kemudian fungsi karena pemancarnya sudah ada, fungsinya hanya untuk merilai siaran dari analog disiarkan kembali. Saya juga nggak ngerti apakah itu ada hasilnya. Tidak ada, menurut saya tidak ada, tidak sama sekali berfungsi apapun, ya kan. Nah, oleh sebab itu pada saat 2014 saya menjabat sebagai direktur teknik, saya dengan Kominfo membahas itu, ya kan. Nah, Kominfo punya kegiatan untuk membangun infrastruktur digital di 3T ya, pokoknya perbatasan, termasuk perbatasan daerah 3T, terluar, terdalam dan terluar. Ada pokoknya 3T-nya ya program Kominfo. Lalu kita coba melihat di situ kan. Saya sampaikan kepada Kominfo pada saat itu. Bagaimana kalau kita coba merintis? Pertama saya langsung saja bahwa akhirnya dengan dukungan Kominfo dan daerah perbatasan yang mereka bangun, kita langsung coba saya mintakan untuk langsung saja dibangunkan pemancar digital. Ya kan langsung saja dibangunkan. Itu tahun berapa Pak Icap? Sekitar tahun berapa itu? 2014, 2015, 2016 sampai 2017. Nah, terus kemudian yang kedua adalah 2015 sama 2016 saya bersama Kominfo menyiapkan untuk digitalisasi pemancar di paling tidak awal 29 ibu kota provinsi. Itu terrealisasi. Realisasi pada tanggal 26 Agustus 2016 kita kan melakukan kita declare penyiaran digital di seluruh kita siap penyiaran digital di seluruh ibu kota provinsi, 29 ibu kota. 29 kota ibu kota provinsi. Itu 26 Januari ya. 26 Januari. Itu satu. Lalu kemudian untuk daerah perbatasan saya sampai hari ini ada sedikit data ya bahwa saat ini kemarin saya coba tanya dengan Pak Usrin, saya belum sempat langsung kontak. Jadi saat ini itu pemancar digital yang sudah. Pak Usrin siapa nih? Pak Usrin itu kan mantan GM saya pada saat saya direktur. Dan kemudian beliau jadi Capsta Palembang dan saat ini kebetulan beliau sebagai PLT Direktur Program. TVRI ya. Mungkin Pak Anu bisa itu pakar transmisi saya pada saat itu. Jadi lalu kemudian
uh, kemarin saya mendapat info dari beliau bahwa saat ini itu ada 104 pemancar digital TVRI. 104 ya? 104 pemancar digital. Oke. Ya, 104 pemancar digital, dan apabila ada 46 lokasi yang dual cast, apabila langsung yang dual cast itu berarti ditambah lagi, berarti jumlah lokasi transmisi, jadi 7 apa? Jumlah kanal digital 74, 46, 118 ya. 118 ya. 118 ya. 118. Pemancar digital ya. Pemancar digital ya. Ya, itu cover. Ya, digital. Nah, pada saat 2016 itu atas kolaborasi TVRI dan Kominfo, kita tadi 29 ibu kota provinsi kita siap. Jadi kalau pada saat itu saya berharap sebetulnya bahwa apabila memang ada komitmen untuk kita mencoba penyiaran digital, maka sebetulnya langkah satu adalah penyiaran digital di seluruh ibu kota provinsi, ibu kota provinsi, itu sudah bisa dilakukan per 26 Agustus 2016. 16 ya? 2016. Ya, kita nggak bisa berharap untuk sekaligus bisa tiba-tiba digital ya. Karena bertahap ya? Iyalah, TVRI sendiri kan begini. TVRI itu punya jaringan pemancar 361 untuk mencapai seluruh coverage Indonesia. Itu pun capaiannya paling baru sekitar 80-an sekian persen. Ya kan? Karena ya masalah isolasi geografi dan topografi ini kan bukan masalah yang mudah buat Indonesia gitu kan. Betul. Nah, ini terus kemudian tapi hari ini infonya sangat bagus bahwa kemampuan pemancar digital TVRI sudah mencapai coverage 78,36%. Ya kan? Berarti sudah sangat, kalau dikatakan kenapa, ada apa kendalanya, di mana kesulitannya ya, saya pikir nggak ada. TVRI sudah berada di 78,36%. Pak Icap, artinya peralatan ada, pemancarnya ada di TVRI gitu kan? Cuman kan masalahnya saat ini Indonesia itu kan tidak hanya TVRI doang, Pak Icap. Kalau kita mau fair gitu kan, ada juga TV-TV swasta yang lain yang juga mungkin mereka justru berusaha untuk ini jangan digital dulu gitu loh, karena kita belum siap gitu kan. Ya jadi pertanyaan kalau menurut Pak Icap, alasan-alasan seperti ini gimana? Apakah memang benar-benar infrastruktur kita itu yang siap hanya TVRI, atau sementara infrastruktur yang lain kita memang kondisinya masih belum seperti itu? Toh kita misalnya bisakah kita menggantungkan harapan kita untuk digitalisasi media ini pada TVRI, terutama pada kekuatan pemancar dan jumlah dari pemancar-pemancar yang dimiliki oleh TVRI? Gimana Pak Icap? Ya mungkin saya akan mengatakan seperti ini aja sederhananya. Kalau TVRI sendiri mempunyai jaringan digital yang sampai saat ini dihitung sudah berani mengatakan memiliki coverage populasi sebesar 78,36%. 36 ya, 78,36 ya Pak Icap ya. Coverage populasi Indonesia ya, 78,36%. Lalu kalau saya mengatakan bahwa ya berarti kan sudah memungkinkan. Oh itu jaringan pemancar TVRI. Kalau menurut saya juga kenapa harus ada pembedaan itu lagi? Karena kita tahu sendiri kan pemancar digital itu kan kalau dulu pemancar analog satu pemancar, satu frekuensi, satu TV. Tapi kalau sekarang kan enggak. Ya. Bahkan kapasitasnya sudah bisa satu frekuensi, satu pemancar TV digunakan. Sudah bisa merekrut atau menyediakan slot untuk sampai saya mungkin terlalu yakin kalau saya mengatakan 20 TV pun masuk. Ya, betul. Kan gitu. Ya, betul. Kan gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara begitu, kalau TVRI ini dianggap
sebuah fasilitas negara, bukan fasilitas negara kan tidak bersaing dengan kepentingan bisnis. Justru memberikan fasilitas menurut saya. Iya toh? Setuju kan? Iya, oke. Menurut saya ini akal biasa aja lah, nggak lebih-lebih banget. Cuman permasalahannya adalah bahwa mereka yang punya MOOCs ini kan, ini sekarang kalau kita melebar lagi sedikit ya dari infrastruktur, kemudian larinya ke MOOCs ini Pak Icap. Pemilik MOOCs kan, MOOCs itu sendiri kan tidak hanya TVRI selaku penyelenggara MOOCs, kan? Tetapi juga TV-TV lain yang memenangkan lelang pada saat itu, gitu kan, banyak sekali, gitu kan. Nah, jelas mereka juga, saya nggak mau dengan TVRI nih, gitu kan, karena pemancar saya akan lebih bagus, power saya ini lebih bagus, infrastruktur saya lebih bagus daripada TVRI, kan gitu. Sorry nih. Pak Icap, kalau seperti ini gimana nih? Apapun, oke lah, TVRI memang alma maternya Pak Icap ini Pak Icap harus bela mati-matian sampai titik darah penghabisan, kan gitu kan. Tapi kita harus realistis juga bahwa penyelenggara MOOCs untuk dunia penyiaran kita ini tidak hanya TVRI kan. Nah, ini pertanyaannya pertanyaan Bung Roni memang manas-manasin ini. Saya itu nahan-nahan untuk gak panas gitu loh. Gini. Jadi saya boleh tektok toh? Saya boleh tektok ya? Boleh. Jadi aja. Saya itu berusaha nggak mau jadi manis gitu loh, nggak mau panas-panas. Saya pertanyaannya pelan dari Padel. Tapi panas itu, menusuk itu. Jadi gini. Jadi ginilah. Jangan terlalu melihat apa namanya. Saya nggak mau melihat dari sisi mereka. Iya betul. Tapi saya melihat TVRI sebagai rumah bangsa. Tidak ada kendala. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang punya pemancar digital yang sudah sampai 104 lokasi? TVRI. Kita bicara terestrial ya, jujur. Kita bicara terestrial. Kalau terestrial itu lebih kecenderungannya kan free to air. Betul. Yang masyarakat sebetulnya tinggal ambil, nggak bayar pulsa, ya toh? Nggak bayar langganan. Nggak bayar langganan gitu kan, ya toh? Ya. Lalu kemudian ya paling karena memang mereka harus masuk ke digital, harus ada dua kondisinya. Mereka tukar TV digital atau mereka beli receiver digital, kan gitu. Atau mereka banting TV analog. Atau mereka banting TV analog, kan gitu. Ya kan? Ya, jadi itu aja masalahnya lagi tinggal. Jadi, nah, terus swasta tadi, tadi saya bilang digital itu membuka ruang kolaborasi sebetulnya. Ruang kolaborasi menurut saya tidak mengganggu kepentingan untuk hidup berbisnis. Tapi kan nggak ada salahnya TVRI sebagai rumah bangsa untuk menyediakan memfasilitasi itu. Kan saya pernah bicara sama teman-teman, beberapa teman siaran digital lah yang udah siap untuk siaran digital. Saya bilang sebetulnya tapi nggak tahu, ini juga belum tentu disetujui. Kalau bicara TVRI itu semua ini sekarang ini publik nggak tahu. Ada yang mengatakan TVRI itu BUMN lah. TVRI itu lembaga non-profit sampai sekarang. Bukan toko ya? Dia lembaga, memang secara organisasi belum jelas sebetulnya dia di dalam posisinya, tapi masih murni dana anggaran negara APBN. Dia tidak punya profit, ruang profitnya nggak punya sama sekali. Cuman ada tetap namanya media, dia punya celah untuk mendapatkan dana non APBN, kan gitu. Nah jadi itu kalau dikatakan, tapi terus nggak mau ya kalau dikatakan TVRI juga menerima iklan atau beriklan, itu nggak mau ya Pak Icap yang bukan ya, salah ya? Ya sebetulnya TVRI nggak jadi begini, masalah TVRI itu. Ini jebakan lagi gitu loh. TVRI itu kalau saya, dia tidak waktu beriklan. Jadi swasta itu sendiri, makanya tadi, kalau saya kuncinya kolaborasi. Sekarang gini lah, misalnya ada Bung Roni punya TV, ya toh? Kemudian ada teman lagi yang lain-lain. Nah, saya boleh sebut kemana nih? Misalnya yang saya kenal teman-teman yang sempat kontak saya selama saya di Tek itu, teman-teman dari Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia. Ya kan?
yang anak ayam yang banyak siap berkembang, tapi kelihatan mencari bapaknya ada di mana gitu, tak? Ya kan? Apalagi setelah berkembang, bapaknya hilang. Terus akhirnya setelah ketemu saya berharap ada nafas kehidupan di situ gitu loh kan. Saya bilang kan, TVRI itu rumah kamu. Iya. Sekarang TVRI sedang berjuang untuk menghidupkan. Saya tidak akan mau mengganti pemancar analog lagi, saya bilang. Pemancar analog saya pertahankan sepanjang dia mampu dipertahankan. Tapi tidak, saya akan melakukan upgrade lagi. Kalau saya akan melakukan adalah sebuah hal yang baru. Saya akan ganti dengan perangkat digital. Dan sampai hari ini alhamdulillah saya dengar bahwa sudah 104 lokasi. Bahkan coveragenya sudah mampu menyentuh 78,36%. Ya tak? Nah jadi dengan teman ATSD saya katakan, itu rumah bangsa. You bisa di sana. Saya nggak punya kepentingan. Ya kan? Nah cuman saya sempat ngomong, nggak tahu ini saya salah atau enggak dari konsep bisnis. Saya tidak pernah berpikir dengan bisnis karena TVRI. TVRI itu tidak boleh untung, tapi nggak boleh rugi. TVRI itu nggak boleh untung, tapi nggak boleh rugi. Bagaimana caranya? Dia panjang hidupnya, ya kan? Napasnya ikut perkembangan dunia, teknologi maju, dia maju lagi. Ya kan, tapi dia nggak perlu untung, apa? Keuntungan yang jelas adalah kalau warganya pintar, bangsanya pintar. Itu tugasnya TVRI. Ini bahasa ringan aja. Pak Icaf, kalau sekarang kita kembali melihat ke masalah infrastruktur lagi nih. Gitu. Ya. Karena ini nggak bisa lepas. Infrastruktur infrastruktur ini adalah mutlak. Ibaratnya di pedangnya ketika orang perang nih. Kita mau bilang bahwa kita mau ke digital, tapi ternyata infrastruktur kita membeli gitu kan. Masa kita cuma ngandelin TVRI doang? Nah itu yang dari swasta kan seperti itu yang saya dengar gitu kan. Nggak bisa lah kita mengandalkan TVRI aja. TVRI aja nggak ada yang lihat gitu, apalagi pakai pemancarnya. Nah bahasanya gitu Pak Icap. Gimana Pak Icap? Infrastruktur kita ini gimana nih? Kalau dengan cara digital itu berarti semuanya sistemnya baru Pak. Kalau bicara kita jangan sampai mati kalau ada trouble, itu bicara backup. Ada apa sih? Kenapa jadi masalah teknologi, pertimbangan teknologi itu masuk ke dalam kultur? Ya nggak boleh dong, nggak adil itu namanya. Persoalan TVRI belum dipercaya. Lo mari, duduk dulu dia, kasih dulu posisi dia. Kasih dia posisi, lalu kemudian kita, kan saya bilang sama Pak Roni, kalau saya ibaratnya begini, TVRI, dia berdiri, tempatnya sebagai rumah bangsa. Berapa sih Pak saya mesti sewa? Kan dulu saya pernah katakan. Kalau saya membeli harganya 10, ya tahu, ada 10 TV bergabung di situ, ya termasuk TVRI yang pemegang pemancarnya 11. Saya cuma minta satu, gratiskan TVRI. Kalian yang 10 patungan dah untuk membiayain 10 itu. Kalau kemudian yang make pemancar TVRI itu 20, berarti Anda bagi 20, malah turun toh, makin banyak dia makin turun harga sewanya. Betul. Enggak, Pak Icap, artinya bahwa bagi TVRI cuma satu, harga sewa itu yang dibagi per slot itu ya. Harga sewa itu dibagi dengan penyewanya, itu untuk biaya bagi TVRI adalah satu, memelihara pengembangan, ya toh? Ya kita hitung bareng. Kenapa? Dia lembaga negara, lembaga milik bersama. Lembaga penyedia. Terlepas dari TVRI Pak Icaf, terlepas dari TVRI. Nah, infrastruktur lagi nih, infrastruktur kita sebenarnya tidak hanya di TVRI nih. Infrastruktur kan banyak Pak Icaf. Secara nasional gitu, Pak Icaf yang saat ini punya analisa yang mungkin lebih banyak lagi waktu untuk melakukan itu karena Pak Icaf sudah konsen di situ sekarang. Jadi teknologi digital kemudian juga infrastruktur kita secara nasional skupnya tidak hanya internal TVRI Pak Icaf, tapi skupnya lebih luas lagi gitu kan. Sebenarnya kita siap nggak sih infrastruktur kita ini Pak Icaf? Ini di luar tidak hanya TVRI loh ya. Kalau TVRI Pak Icaf sudah jabarkan tadi kan, mulai dari ujung barat sampai ke timur udah ada intinya sebenarnya. Bahkan sebelum era digital ditancapkan, TVRI udah punya pemancar digital kan gitu kan.
Nah, tapi secara nasional Pak Ica, secara nasional, dan nasional itu kan berarti tidak hanya TVRI, skupnya kalau TVRI mah terbatas gitu kan, tapi ini secara keseluruhan, secara nasional Pak Ica. Kenapa infrastruktur kita yang katanya TVRI, saya tidak menafikan TVRI karena TVRI sudah sedemikian dahsyat gitu kan, ada di mana-mana, dan jujur ya Pak Icak ya, di wilayah saya sendiri justru yang muncul pertama kali ketika saya receive TV digital set top box, saya receive, yang muncul TVRI dulu. Yang muncul TVRI dulu dengan gambar yang sangat bagus kualitasnya. Tetapi kan masyarakat butuh banyak alternatif, butuh banyak pilihan Pak Icak. Butuh banyak tontonan-tontonan yang juga mungkin beragam ya. Karena kan orang saat ini masih, apalagi kemarin mau lihat bola aja, terus kemudian digusur lagi, bolanya hilang lagi kan gitu kan. Masyarakat juga butuh yang lain kan gitu kan. Pak Icak, gimana menurut Pak Icak? Loh, kalau saya cuma sederhana aja, kita mau letakkan pembicaraan itu ada di mana. Kalau terestrial, pertanyaan saya sederhana. Di jalur terestrial, menggantungkan penyiaran digital di jalur terestrial, pertanyaan saya sederhana. Siapa yang paling siap? Jawabannya adalah TVRI. Yang paling siap. Tapi kalau bicara tidak di jalur terestrial, hari ini sudah berjalan. Pak Bung Roni, saat ini kita itu sudah ditonton, bisa ditonton kalau saya kasih tahu, ya kan? Selama WiFi di sana ada, di perbatasan timur-timur udah nonton kita saat ini. Tapi kalau kita bicara dunia, Amerika juga kalau kita tahu, hari ini kita berbicara mereka udah nonton. Berarti kalau bicara infrastruktur digital yang betul-betul digital tanpa melihat tingkatan operasi layanannya ada di mana, sudah clear itu. Ngapain ditunggu-tunggu? Semua udah terjadi. Jangan ada bahasa yang lain. Fakta digital itu sudah terjadi per hari ini. Digital udah terjadi gitu kan, bahkan kita ngobrol sekarang aja sudah digital kan gitu kan. Fakta yang tidak terbantahkan gitu kan. Tapi kenapa saat ini sepertinya susah banget ya kita mau masuk ke digital Pak Icap. Jadi infrastruktur kadang jadi kambing hitam kan gitu kan. Ini gimana? Pak Icap gimana pendapatnya? Saya sih ini coba lagi nih Ron, ini Ron saya ini. Begini. Sampean itu kalau bisnis, kalau cake-nya itu cuman radio diameter. Jadi kalau kita bicara cake gitu ya. Cake ini oleh digital ini diamburadulkan. Gitu ya? Iya, kalau digital makin jadi makin tipis belahannya. Irisannya makin tipis. Lah iya, sekarang saya tanya sama Pak Roni jujur-jujuran. Coba Anda begitu sederhana atau melakukan siaran live dari Anda sekarang ada di mana lokasinya? Oh, di kantor. Di kantor di mana persisnya? Di ruang kantor. Saya di Bogor. Saya di Purwakarta. Anda yang menyiapkan kru lighting segala macam. Kalau saya enggak, tinggal klik on. Dekor saya bagus tau belakang tuh. Properti saya nggak perlu saya siapkan. Udah ada propertinya di belakang tuh. Iya betul. Saya tinggal di sini, hidup di sini tuh. Nanti Pak Roni bicara sama siapa lagi? Pak Roni nggak capek nyiapin properti lah. Saya juga nggak punya ongkos keluar lah. Mesti pergi ke studionya Pak Roni. Itu fakta digital hari ini. Dan begitu mudah, hanya memakai fasilitas Zoom. Nah, ini kan sebetulnya nggak siap orang untuk melihat skema bisnisnya seperti apa. Kalau saya kuncinya cuma satu. Udah deh, ringanin kepala lo. Kolaborasi itu udah menjadi sebuah andalan digital. Bagaimana Anda masuk dan cerdas dalam kolaborasi? Rahasianya apa? Konten. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk masalah ini? Apakah TVRI yang punya satu milik pemerintah
Yang kedua, dia punya kesiapan infrastruktur yang paling dahsyat gitu ya, karena tersebar di mana-mana gitu kan. Siapa yang harus bertanggung jawab masalah ini? Apakah TVRI harus merangkul mereka, penyelenggara-penyelenggara siaran, dunia penyiaran, dirangkul sama TVRI gratis, atau bagaimana Pak Icap? Solusinya seperti apa? Ya kalau begitu kan berarti kan sama aja bahwa TVRI jadi Kominfo. Iya toh, bahasanya kan begitu kalau mau TVRI semuanya. Berarti TVRI dia jadi Kominfo, TVRI dia jadi KPI, ya toh, dia TVRI jadi DPR, memutuskan sendiri semua dia. Nah, namanya dia sebagai lembaga negara yang nggak bisa begitu, ya kan? Kecuali TVRI itu sudah merubah semuanya. Berarti TVRI sebetulnya dia hanya eksekutor, Pak. Misalnya ada pertanyaan sempat pada saat saya sudah mulai mendeklar penyiaran digital di 29 ibu kota provinsi. Nanti nasib kami kalau kami ada apa-apa, TVRI sebagai eksekutor untuk melakukan pemutusan siaran. Ya tidak. Kami hanya ya memang operator bukan eksekutor. Suruh on off misalnya. Kan realitanya, tapi realitanya kan gitu Pak Icaf. Ketika TVRI bisa jadi eksekutor juga, ketika misalnya ada keterlambatan sewa, bayar sewa dan sebagainya kan langsung di-cut sama TVRI. Berarti kan ini fungsi eksekutor. Kalau Anda bayar sewanya sudah masuk ke dalam kas negara kan bukan TVRI lagi, Pak. Harusnya yang eksekutor siapa? Yang belum itu kalau dia belum masuk ke kas negara, kalau dia sudah masuk ke kas negara kan setorannya rekening kas negara, Pak. Nggak ada lagi masuk ke TVRI. Ya toh? Yang menjadi tim eksekutornya tim, Pak. Ada ke Departemen Keuangan. Kan Nah, ini kita bicara bahasa ringan aja lah, bukan bahasa orang pinter. Oke. Ya toh? Pak Icaf, berarti artinya sebenarnya tidak ada masalah dengan infrastruktur ya? Artinya infrastruktur... Saya kalau dari TVRI nggak ada masalah. TVRI itu sebetulnya Televisi Republik Indonesia yang punya TV swasta juga pemilik TVRI. Bukan pesaing berarti toh? Bung Roni, pemilik TVRI. Dari mana Anda mau melihat saya sebagai pesaing? Berarti saya, kok saya sih TVRI? Berarti TVRI itu rumahmu toh? Nah, rumahmu itu wajib menyediakan ruang buatmu hidup. Ya. Rumahmu itu, nak, kamu kalau keluar carilah uang yang banyak. Tapi kalau kamu sudah kaya, mbok ya rumah tuamu ini pikirin. Ya, bukan teman bersaing. Oke, baik. Dulu zamannya Orde Baru sempat benar itu. Swasta, TVRI mau nggak usah beriklan dia, kalian beriklan. Tapi harus ada kontribusi kepada TVRI. Kalau seperti itu, artinya monopoli dong, ya kan? Artinya monopoli. Kalau semua masuk ke TVRI, ingat TVRI dan lain sebagainya, artinya kan monopoli. Sementara saat ini kan nggak boleh itu dimonopoli kan? Apalagi ada juga media-media penyiaran non TVRI yang juga punya MUX dan dia juga berhak menyelenggarakan berhak mendapat pemasukan juga non TVRI. Pak Icaf, saya potong, langsung aja nggak usah lebar. Kalau bicara monopoli, pembicaraan saya tadi pembicaraan bisnis bukan? Bisnis. Kalau TVRI itu berbicara bisnis, maka dia monopoli. Iya, iya. Tapi kalau TVRI bukan, dia memfasilitasi. Kan beda dia. Kan tadi saya bilang, saya beli pemancar satu ini 10 miliar. Penyewanya 10 orang. Udah, harga sewa untuk pemeliharaan dia sampai 5 tahun ganti baru lagi. Kamu yang bayar, ongkosnya itu sekian, totalnya kamu bagi orang 10. Tapi kalau nanti yang mau ikmat kayak ada orang 20, bagi lagi 20. Kenapa? Karena TVRI nggak konsep bisnis, Pak. Dari mana dia monopoli? Tapi dia fasilitator negara yang disiapkan untuk membantu Bung Roni punya keuntungan, toh? Oke, betul. Baik. Bahasa sederhana aja. Ya, baik. Baik, Pak Icaf. Berarti sebenarnya kesimpulannya adalah hanya TVRI yang paling siap gitu ya dengan ya pasti saya yakin digitalisasi media gitu kan. Jadi TVRI yang ini lebih unggul karena ya. dari historinya kan, dari histori awal
sampai kemudian saat ini gitu kan. Tapi kenapa ya tidak apa digital ini seolah jadi hantu ya di Republik ini ya Pak Icaf ya. Kenapa juga TVRI tidak mendorong ke pemerintah ini ya? Ini gini, kita ngobrol biasa aja nih. Jadi saat ini kan Pak Icaf apa namanya bisa lebih leluasa untuk bersuara gitu kan. Ya. lebih leluasa bersuara gitu kan. Kalau dulu kan agak susah. TVRI itu dari dulu mendorong. Gitu ya. Salah dorong. Tapi selalu sama dorong. Yang didorong orang ini salah. Ternyata sampai situ dia belok kanan. Yang didorong orang ini ternyata dia belok kiri. Artinya di TVRI sendiri banyak yang tidak berkomitmen untuk digital. Ketika didorong malah jadi tidak. Bukan, kita bukan sekedar. Bukan siapa aja itu yang seperti itu Pak Icaf? Apakah ada mungkin bagian-bagian seperti itu ya? Kan misalnya ada wakil saya di DPR. Saya dorong. Begitu dia udah jalan belok kanan, belok kiri. Artinya bukan di internal TVRI ya? Terus mereka bicara lagi. Artinya bukan di internal TVRI yang didorong Pak Icaf tadi? Loh ya bukan, kami ini kan nggak akan hidup oleh diri kami sendiri, harus ada. Saya kira Pak Icaf memberi masukan ke atas, tapi atasannya malah belok kanan gitu, enggak ya? Oh ya bukan, kalau kami sendiri punya komitmen tetap sampai hari ini lembaga negara ini harus hidup apapun nasibnya. Ya kan? Ya. Sekarang ini aku mau bicara deh. Anggaran TVRI itu berapa sih? Nggak sampai 1 triliun setahun? Iya. Oke. Berapa sih yang diurusin bangsa ini? 250 juta jiwa. Kalau saya bagi itu rata-rata, ongkos manusia satu orang per tahun itu cuma 4.000 perak. Untuk saya bikin apa? Supaya bikin pintar, dewasa. Boro-boro dia mengurusin infrastrukturnya. Saya bisa mendirikan sampai hari ini TVRI punya 104 pemancar digital, tetap itu anggaran negara. Memang bukan kantong TVRI, harus saya katakan itu kantong Kominfo kok. Kalau nggak bantuan Kominfo nggak terjadi itu sampai hari ini. Oke, baik, Pak Icaf. Kita sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi nih, tapi kita dibatasi oleh waktu. Lama-lama banget. Kita dibatasi oleh waktunya Zoom, nanti tiba-tiba kita dipotong. Ngobrol senang. Saya gambiar ngomongnya begini aja ya, habis sampean dari tadi itu sih ngajak saya. Baik, Pak Icaf, asik sekali kita ngobrol pagi hari ini. Tapi boleh diajak. Anda mendesak saya, tapi nggak boleh saya disuruh serius. Ya sudah, begini aja. Saya kan cuma bertanya. Saya hanya bertanya biar duduk permasalahannya jelas. Dan ternyata kesimpulannya adalah bahwa sebenarnya nggak ada masalah dengan Republik ini dengan peralatan-peralatan dan perangkat-perangkat kita. Infrastruktur kita udah sangat siap gitu kan. Tapi kalau saya sedikit tadi ada hal kecil yang tadi sempat disinggung Pak Icaf adalah terkait dengan bisnis. Ini kan larinya banyak gitu ya, karena ketika semua berlari ke digital, semua free to air dan lain sebagainya, maka kuenya akan semakin tipis irisnya. Nah ini problem gitu kan, karena kalau TVRI mungkin dia tidak berbisnis gitu kan. Tetapi kalau untuk media-media penyiaran yang lain yang saat ini masih mempertahankan analog atau masih eksis di analog, mereka pasti akan menghitung ulang, pasti akan berpikir ulang tentang itu, karena ini kaitannya dengan bisnis oriented kan gitu ya Pak Icaf ya. Udahlah, jaringan itu jangan dijadikan kue bisnis lah. Jaringan itu mendingan kembalikan kepada negara sebagai infrastruktur aja lah, yang disiapkan oleh negara sebagai benefit untuk membangun kehidupan sosial ekonomi setelah itu di penyiaran digital. Ekonomi digital itu akan bertumbuh di situ. Artinya mereka harus mengembalikan MUX yang mereka dapat ketika ini ya Pak Icaf, balikan ke negara gitu ya, biar dikelola oleh negara. Ya saya nggak tahu dulu yang bikin siapa, kan saya nggak pernah ikutan. Kan Pak Icaf ada di dalam pada saat itu. Ya saya pada di dalam kan, tapi saya di belakang waktu itu. Kenapa Pak Icaf nggak berani berteriak pada saat itu? Ini nggak bener gitu loh. Jangan mancing lagi. Kalau saya sederhana, pada saat saya duduk, komitmen saya adalah pertama TVRI pemancarnya itu sudah bohong kabeh di dalam analog. Dia harus dibarukan.
Nah, dibarukan itu janganlah masuk lagi ke analog, kita langsung digitalkan. Nah, jadi tadi 104 pemancar digital sudah siap dapat informasi terakhir. Nah, itu nanti juga pun dari pemancar yang dual cast, yang saat ini masih beroperasi di analog, tapi begitu dipasang MUX-nya, ya kan, dia langsung kita bertambah lagi dalam waktu dekat, itu sudah langsung lebih dari 150 pemancar. Ini pun dalam kondisi sekarang sudah 78 loh. TVRI itu ada 361 titik pemancar. Ini kita bicara terestrial, ya. Nah, kalau bicara terestrial semua sudah terjadi. Jaringan TVRI itu bisa mengantarkan siaran TV manapun yang mau bergabung di dalam jaringannya. Dan TVRI tidak berbisnis, jadi jangan melihat TVRI sebagai monopoli, karena kami tidak jualan, kami memberi fasilitas. Cuman ente punya tanggung jawab untuk memeliharanya bersama TVRI. Kalau soal TVRI manajemen, ya kita bisa bikinkan manajemennya khusus menangani pelayanan penyiaran digital. Kenapa susah amat sih? Tinggal pilih aja mau tetap di TVRI atau silakan aja, namanya negara, pemerintah. Kalau saya bilang ya tinggal berkolaborasi saja. Ya swasta yang sempat punya pemancar, ya wes hitung-hitungan aja. Kalau saya, tapi bagi saya kemarin itu pada saat saya dirtek, saya nggak peduli mau banyak multi apa sampai lupa udah saya. Multiplexing. Mau jadi single MUX, apa mau banyak MUX, terserah. Saya nggak pikirin. Yang penting bahwa TVRI siap sebagai penyelenggara MUX digital. Oke, baik. Pak Icap, artinya bahwa sebenarnya sekali lagi kita review nggak ada permasalahan dengan infrastruktur ya, karena negara kita udah sangat siap, sangat siap. Jadi masalahnya lebih pada kalau mau mulain aja. Iya toh, nunggu regulasi ya wes, bahas aja regulasi. Selama kita tidak merugikan negara, tidak merugikan publik, tidak mencelakai hati rakyat, jalan aja. Yang penting sekarang kita justru memberi kemudahan kepada rakyat. Itu kata saya. Oke, baik. Pak Icap, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Sayang sekali waktu kita terbatas. Kita ingin lebih seharian ngobrol. Kita ingin nggak ada yang salah saya ngomong ya. Oh, nggak ada. Oke. Kalau kurang berkenan. Ya, nanti kita ajukan jadi Menteri Komunikasi Pak Icap ini. Karena sangat ini sekali ya, sangat sistematis sekali apa yang disampaikan tadi. Kemudian juga justru jadinya ada ledakan-ledakan yang luar biasa dipancing sama Bung Roni. Jadi saya ada satu kata kunci itu aja. Boleh, silakan. Jangan lihat TVRI sebagai melakukan sebuah langkah monopoli, tidak. Yang namanya negara tidak ada monopoli itu. Kecuali kalau negara ikut ngambil untung. Untung negara itu cuma satu. Feedback bisnis itu yang akan memberi keuntungan dalam bentuk pajak. Kan gitu, jangan dibulak-balik lah bahasanya. Ya kan? Oke. Nah, kemudian mana yang Anda bisniskan? Ya penyiarannya, silakan Anda adu konten di situ. Tadi bola kaki, toh? Ya sekarang udah nggak ada di TVRI kayaknya. Saya lihat-lihat bola kakinya nggak ada. Pak Icap. Saya nggak mau bahas itu, bukan saya. Bukan hak saya udah pensiun. Kan saya nyari itu kan, bola kakinya mana? Padahal TVRI dulu kan ada. Ini gimana nih? Terus Pak Icap pendapatnya gimana? Tiba-tiba siarannya ada, terus tiba-tiba nggak ada. Kalau Pak Icap pendapatnya gimana itu? Nggak mau. Untuk sementara saya nggak mau pendapat. Nanti dikira direksi yang dulu hebat, direksi yang sekarang bangkrut. Itu susah kan saya? Nggak enak toh. Emang ada indikasi yang sekarang bangkrut Pak Icap? Ya bukan, nggak enak kan ngomong direksi sekarang hebat, yang layar kinclong, ya tak? Dia lupa perjuangan direksi yang dulu sampai bengkak badan. Itu ya. Jadi yang dulu ini. Baik. Baik Pak Icap, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini. Semoga bermanfaat karena apa yang kita berikan tidak hanya dalam ruang lingkup ini saja, tetapi juga akan dilihat oleh masyarakat di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tapi semoga apa yang disampaikan Pak Icap ini jadi pencerahan sekaligus sebagai motivasi dan support untuk penyelenggara siaran, terutama menyongsong penerapan digitalisasi media Pak di Indonesia. Selamat beraktivitas kembali Pak Icap, salam untuk keluarga dan semoga
Ya. Pak Roni, saya boleh nambah nggak? Oke, iya, setengah detik. Ya, dulu pernah perjuangan bersama teman-teman ATSDI sudah mencoba melihat bahwa kesempatan fasilitas yang disediakan TVRI menjadi rumahnya. Saat ini di rut TVRI kelihatannya orang-orang yang akan siap untuk bisa meneruskan komitmen itu. Sudah pernah dilakukan pendekatan kembali belum? Kalau menurut saya, penyiaran digital itu sudah tidak ada halangan di jalur terestrial. Kalau di jalur yang non terestrial kita nggak usah ngomong lah, dia udah berjalan hari ini. Oke, jadi terestrial itu semestinya semakin dikencangkan untuk berjalan. Oke, baik. Nanti akan kita share video ini ke teman-teman yang ada di Asosiasi Televisi Digital ya, biar mereka juga mendapat pencerahan dari apa yang kita obrolkan di kesempatan kali ini. Pak Icap, sekali lagi terima kasih banyak. Salam untuk keluarga Pak Icap, sukses selalu dan berolahraga, jangan sampai kurus-kurus banget gitu, jelek lihat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ya itulah tadi obrolan kita dengan Insinyur Safrullah. Beliau merupakan dulu pernah menjabat sebagai Direktur Teknik TVRI dan bahkan jadi kepala stasiun di beberapa provinsi. Jadi beliau memang sangat menguasai sekali ya apa yang terjadi dalam dunia penyiaran dan bahkan infrastruktur karena beliau ada di teknik ya. Jadi ngerti sekali. Dan tadi disampaikan oleh Pak Icap bahwa nggak masalah dengan infrastruktur kita, nggak ada masalah, dan bahkan beliau menyarankan saat ini sudah seharusnya kita langsung ke digital. Jadi nggak ada alasan lagi. TVRI paling siap dan TVRI siap memotivasi untuk penyelenggara penyiaran digital yang ada di Indonesia untuk ya saling sharing, saling support dan lain sebagainya. Saya Roni with Roni Times untuk edisi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan kerja kembali, kerja, work from home, dan berikan yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.